Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Ramzah, di pagi hari yang cerah ini kita lanjutkan perkuliahan yakni mengenai pendidikan di abad ke-21 yang sering kita sebut sebagai abad milenial ini ya. Anda semua generasi milenial ini ya. Mesti ya sedikit banyak sudah banyak mencari informasi ya tentang situasi dan kondisi zaman saat ini, gitu ya. Zaman di era milenial ya. Ya, Anda juga banyak merasakan bagaimana uh, situasi ini berbeda ya, mungkin dengan situasi-situasi ketika Anda kecil gitu ya. Ya apalagi saya ya, yang sudah mengalami generasi-generasi tahun 70-an, 80-an, ya 90-an gitu ya. Sampai saat ini ya, generasi milenial ini. Ya, baiklah. Sebelum masuk ke materi pendidikan abad 21, kita ingat kembali ini bahwa pendidikan pada dasarnya ini dalam rangka untuk menyiapkan peserta didik ya untuk dunia di masa depan, bukan hanya untuk saat ini. Gitu ya. Ya, ini orientasi penting dari pendidikan adalah untuk menyiapkan peserta didik ya, menghadapi tantangan di masa depan ya. Nah, ya di samping juga tantangan di masa kini ya. Ya. Tapi lebih diorientasikan ke tantangan di masa depan ya, karena tantangan di masa depan itulah yang nanti akan lebih banyak dihadapi ya oleh para peserta didik ya. Sementara saat ini ya dalam masih proses belajar ya tantangan-tantangan tentunya masih seputar dunia belajar gitu ya. Nah, nanti kalau sudah lulus dari dunia pendidikan ya, nanti akan lebih menghadapi tantangan yang lebih kompleks lagi gitu. Nah, ini. Nah, jadi bagaimana nanti peserta didik bisa menghadapi tantangannya di masa depan? Nah, itulah yang nanti akan diupayakan ya melalui proses-proses pendidikan. Gitu. Sehingga diharapkan nanti di masa depan peserta didik ini akan berhasil ya menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Akan menjadi sosok yang sukses menghadapi tantangan. Gitu ya. Dan menurut berbagai penelitian, ini ternyata kunci sukses seseorang ya dalam menghadapi tantangan kehidupan ini sebagian besar 80% itu ditentukan oleh faktor mindset ya, faktor cara berpikir gitu ya. Dan selebihnya 20% ini ditentukan oleh faktor-faktor yang sifatnya teknikal ya, atau keterampilan-keterampilan yang sifatnya teknis gitu ya. Jadi begitu besar ya pengaruh faktor mindset ya, cara berpikir ya terhadap kesuksesan atau keberhasilan seseorang menghadapi tantangan kehidupannya gitu. Nah, sehingga pendidikan juga nanti banyak diarahkan kepada bagaimana membekali ya peserta didik ya terkait dengan mindset ya, cara berpikir ya, keterampilan berpikir gitu ya. Nah, sementara keterampilan-keterampilan teknis yang lain ya tetap dibekalkan ya, tetapi ya, itu akan menjadi faktor pendukung gitu ya. Ya kalau kita sejarah misalnya keterampilan yang sifatnya teknikal ya keterampilan menguasai materi ya, keterampilan melakukan riset atau penelitian sejarah ya, dan juga keterampilan karena kita keguruan ya, keterampilan mengajarkan materi sejarah ya itu keterampilan-keterampilan yang sifatnya teknis ya. Nah di luar itu adalah cara berpikir ya, cara berpikir kita tentang kehidupan ini gitu ya, dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini ya. Cara berpikir kita ketika menghadapi masalah-masalah di dunia pekerjaan besok itu ya, di dunia pendidikan dan keguruan, itu akan banyak menentukan ya keberhasilan kita semua gitu ya dalam menghadapi tantangan. Nah ini ya, ya, contohnya apa ya misalnya ya, ya kita menghadapi berbagai tantangan gitu ya.
tantangan itu atau masalah itu bisa kita pilah ya, bisa kita kategorikan ya menjadi 3 gitu ya. Masalah yang sifatnya penting dan mendesak ya. Kemudian yang kedua penting tapi tidak mendesak ya. Dan yang ketiga tidak penting dan tidak mendesak ya. Ini masalah-masalah yang kita hadapi bisa kita klasifikasi ya menjadi 3 ini ya. Yang pertama masalah yang sifatnya penting dan mendesak ya. Artinya masalah ini penting ya. Dan segera untuk segera dicarikan solusinya ya. Segera dijawab tantangan itu, masalah itu gitu ya. Contohnya ya misalnya Anda ya mahasiswa ya. Masa ini sedang mengerjakan tugas ya yang cukup berat misalnya gitu ya. Ini tantangan mengerjakan tugas ya di masa pandemi ini dan harus dikumpulkan besok misalnya. Ini kan masalah penting ya, penting sekali ya karena harus dikumpulkan besok ya dan itu tugas ya. Kalau nggak segera dikerjakan ya nanti tugas tidak bisa dikumpulkan dan itu bisa berpengaruh ya terhadap nilai gitu ya. Penting dan ya harus segera diatasi ya. Harus segera kerjakan gitu ya. Nah, karena batas waktu yang sudah limited gitu ya, maka harus segera dicari ya atau dijawab tantangan itu ya masalah itu gitu. Nah, ini masalah yang penting dan mendesak ya. Ada juga masalah yang penting ya, tapi tidak begitu mendesak. Artinya tidak perlu segera dicarikan jawabannya ya atau masalahnya, solusinya gitu ya. Nah, misalnya apa? Ya, misalnya ya Anda semua bagi kita semua ya, bagi Anda semua ya. Misalnya menikah ya, menikah itu penting ya. Tapi bagi mahasiswa itu sudah mendesak atau belum? Atau harus segera dicarikan solusinya atau belum? Atau tidak Anda ya? Nah, tentu kan tidak ya. Ya penting tapi tidak begitu mendesak ya untuk segera cari jalan keluarnya ya atau solusinya ya. Nah, ada juga kategori yang ketiga yaitu masalah yang tidak penting dan tidak mendesak ya. Nah, contohnya apa nih? Ya misalnya sekarang ya karena belajar daring ya harus pakai laptop ya atau pakai HP ya. Nah, dengan laptop, dengan HP yang sekarang sudah cukup lah, sudah jalan gitu ya, sudah bisa lancar gitu ya. Terus kebutuhan akan laptop baru misalnya atau HP baru ya, itu penting atau tidak? Kan tidak ya, karena dengan laptop, dengan HP sekarang yang sudah ada itu sudah cukup lah ya. Sehingga kebutuhan akan laptop baru, ya, HP baru ya kan tidak penting ya. Dan tidak mendesak ya, tidak harus segera dipenuhi sekarang ya, tidak harus beli HP baru sekarang ya, tidak harus beli laptop baru sekarang gitu ya. Nah, itu juga ini menyangkut juga masalah cara berpikir ya, cara berpikir kita menghadapi masalah ya. Kita buat skala prioritas. Apakah masalah itu penting dan mendesak, ataukah penting tapi tidak mendesak, ataukah tidak penting dan tidak mendesak ya. Ini perkara atau soal atau masalah mindset kita, cara berpikir kita menghadapi masalah gitu. Nah ini, ya itu sekedar gambaran saja ya. Nah kemudian ini pendidikan di masa depannya atau ya di era milenial ini ya, ini dicirikan oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah berfokus pada pemupukan potensi unggul setiap anak ya. Jadi mengembangkan potensi ya setiap anaknya. Jadi fokusnya adalah setiap ya. Jadi ini saya beri cetak tebal, cetak kapital ya. Potensi masing-masing individu gitu ya. Ini harus menjadi fokus gitu. Ya, karena apa? Karena daya saing individu ini akan semakin kelihatan ya, akan semakin dibutuhkan sekali ya di era ini ya. Nah, kompetensi semakin berat ya, semakin kompetitif ya, sehingga individu juga harus memiliki daya saing yang semakin tinggi gitu ya. Sehingga fokus pendidikan juga pada
pengembangan potensi setiap individu. Gitu. Kemudian juga keseimbangan antara kecerdasan kognitif ya, atau kecerdasan intelektual ya, IQ, intellectual quotient, ya. Kemudian emosi, ya, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan spiritual, ya, SQ. Ya. Ini nah, keseimbangan antara ketiga kecerdasan ini ya, ini penting ya, karena ya abad ini tantangannya begitu luar biasa gitu ya. Nah, tantangan dari media ya, tantangan dari pengaruh-pengaruh global ya, sehingga itu membutuhkan tiga kecerdasan ini ya untuk menghadapi itu ya. Kecerdasan intelektual saja kurang cukup ya, pinter tapi tidak pandai mengelola emosi misalnya ya, mudah terpancing emosinya ya, reaktif ya. Sedikit saja mendapat informasi yang kurang mengenakan dia langsung spontan melakukan reaksi yang ya bisa jadi reaksi itu bersifat emosional gitu ya. Nah, ini kan menandakan kekurang dalam hal pengendalian emosi ya, dalam SQ ya. Demikian pula dalam spiritual ya, ini juga penting ya, karena ya godaan begitu beragam ya di abad ini ya, terutama godaan dari media gitu ya. Nah, ini juga membutuhkan kecerdasan spiritual ya, sehingga kita sebagai manusia tidak hanya pandai secara pemikiran ya, tidak hanya pandai dalam mengelola emosi ya, tapi juga punya hubungan yang kuat ya dengan Tuhan gitu ya. Nah, kemudian mengajarkan life skill ya, jadi keterampilan hidup ya. Ini karena ya abad ini membutuhkan banyak keterampilan hidup ya untuk menghadapi tantangan-tantangannya. Ya, sekecil apapun keterampilan hidup itu penting ya. Ya, karena setiap tantangan ini butuh ya life skill sendiri untuk menghadapinya gitu ya. Butuh keterampilan tersendiri ya untuk menghadapinya. Gitu. Semakin banyak tantangan ya semakin banyak life skill yang kita perlukan gitu ya untuk menghadapi itu. Ya termasuk life skill yang ya ini sekarang ini ya yang di masa-masa pandemi ini ya keterampilan hidup misalnya kita dihadapkan pada masalah waktu ya, waktu belajar, waktu kuliah ya ini misalnya. Ini kan butuh keterampilan ya untuk manajemen waktu ya, untuk mengatur diri ya, atau regulasi diri ya, self regulation ya. Jadi bagaimana mengatur diri sendiri ya untuk belajar ya, kuliah di masa pandemi ini gitu ya. Ini butuh pengaturan ya. Butuh keterampilan ya. Keterampilan mengatur diri ini berarti ya. Kemudian sistem penilaiannya berbasis pada portofolio, karya ya, berbasis karya. Jadi karya apa yang sudah dihasilkan oleh siswa ya, itu akan dinilai ya. Jadi bukan lagi pada sejauh atau sebanyak apa materi yang sudah dikuasai atau yang sudah dihafal ya. Tapi apa karya siswa? Apa karya yang sudah dihasilkan siswa ya? Nah, kalau mahasiswa ya karya tulisnya misalnya ya. Tugas-tugas yang sudah dikerjakan itu berupa karya ya, karya tulis, ya, video ya, mungkin ya itu karya-karya ya, portofolio gitu. Kalau di sekolah ya karya tulis siswa ya misalnya itu ya, itu menjadi portofolio gitu. Kemudian pembelajaran berbasis kehidupan nyata ya dan praktek di lapangan. Ini pembelajaran dengan mengangkat faktor empirik ya, kehidupan dalam kenyataan ya. Berarti ini pembelajaran yang kontekstual ya. Kontekstual ya. Jadi pembelajaran dihubungkan ya, dengan kehidupan nyata siswa ya. Kehidupan empirik siswa sehari-hari gitu ya. Ya, karena siswa tidak lepas dari kehidupan empiriknya ya. Lingkungan sekitarnya ya. Nah, ya. Ini juga akan menjadi fokus ya, karena ya itulah yang akan dihadapi oleh siswa ya sehari-hari ya, tantangan-tantangan dalam kehidupan empirik gitu ya. Nah, jadi pembelajaran yang kontekstual ya. Ya, ini pembelajaran yang semakin mendekatkan ya, antara materi yang diajarkan di sekolah dengan kenyataan hidup siswa sehari-hari. Gitu. Nah, kalau sejarah apa misalnya? Ya, sejarah ya
kehidupan empirik siswa di sekitarnya kan banyak ya, fakta-fakta sejarah gitu ya. Nah, itu bisa digunakan ya untuk pembelajaran sejarah ya. Misalnya sejarah keluarga ya. Nah, ini yang masih jarang diungkap ya. Sejarah yang terdekat dengan kehidupan siswa ya, atau kehidupan mahasiswa ya. Sejarah keluarga ya. Sejarah masyarakatnya ya. Sejarah kotanya ya, sejarah kabupatennya ya itu ya. Nah, ini yang kontekstual gitu ya. Kemudian guru lebih berperan sebagai motivator dan fasilitator ya, agar anak mengembangkan minatnya masing-masing ya. Guru bukan lagi menjadi yang utama ya, yang menjadi segalanya gitu ya. Guru bukan segalanya lagi ya. Nah, tapi lebih ke pemberi semangat, motivasi gitu ya. Sehingga siswa akan lebih banyak mencari pengetahuan, mencari informasi gitu, dari berbagai sumber ya, tidak hanya dari sumber guru saja gitu ya. Dan memberikan kemudahan ya, fasilitator ya, memberikan kemudahan-kemudahan bagi siswa untuk belajar ya, memberi arahan-arahan ya, bagaimana agar siswa memperoleh lebih banyak pengetahuan, lebih banyak keterampilan ya, memberi fasilitasi berarti. Nah, jadi siswa tidak lagi tergantung pada guru ya, tapi juga pada sumber lain gitu. Kemudian pembelajaran didasarkan pada kompetensi atau kemampuan, gaya belajar, dan perkembangan psikologi masing-masing anak. Jadi ini pembelajaran berbasis kompetensi ya ini. Di kurikulum kita kan sudah berlaku itu ya. Pembelajaran yang berbasis kompetensi ya. Kemudian juga gaya belajar anak ini. Masing-masing anak memiliki gaya belajar sendiri-sendiri ya. Juga kondisi psikologis sendiri-sendiri masing-masing ya. Ini juga harus diperhatikan oleh setiap guru ya. Gaya belajar anak ya. Kalau gaya belajar anak anak tidak menghadapi masalah ya dalam hal cara belajar ya tidak masalah ya. Nah, tapi kalau ada anak yang mengalami masalah dalam cara belajar, wah ini guru mesti memberikan bimbingan-bimbingan ya, bagaimana cara belajar ya yang sesuai dengan ya kondisi dirinya ya yang relevan ya. Sehingga dia bisa ya, menyesuaikan gaya cara belajarnya ya dengan kondisi dirinya begitu. Nah, itu kira-kira gambaran ciri-ciri pendidikan di era ini gitu ya. Nah, kemudian abad ini juga mengalami berbagai transformasi ya, mengalami berbagai perubahan-perubahan ya di dunia pendidikan ya. Peran guru tidak lagi menjadi utama ya, menjadi satu-satunya sumber belajar ya. Guru tidak lagi memberikan informasi dalam bentuk ceramah-ceramah ya dari buku-buku pelajaran ya. Nah, tapi guru akan lebih peran sebagai tadi fasilitator ya, tutor ya, sekaligus juga terus guru akan belajar terus ya untuk mengupdate ya pengetahuannya, keterampilannya ya. Nah, ini. Nah, jadi di kelas itu nanti guru tidak lagi dominan ya. Peran-peran pembelajaran itu akan semakin menyebar ya di antara guru dan para siswa gitu ya. Sementara siswa sendiri juga ya ini tidak lagi hanya sebagai pengingat fakta-fakta atau pengetahuan-pengetahuan saja ya, tapi juga akan berperan sebagai periset ya, atau melakukan penelitian-penelitian kecil gitu ya, melakukan atau menemukan solusi masalah ya, atau sebagai problem solver ya, dan juga menyusun strateginya gitu ya. Intinya siswa lebih aktif lagi ini, lebih aktif lagi ya, tidak hanya sekedar menampung pengetahuan ya, materi ya, pelajaran ya, tapi juga berperan melakukan penelusuran ya, atau riset-riset ya, sehingga menemukan pengetahuan baru ya, ilmu baru gitu ya, yang tidak selamanya dari guru gitu ya. Kemudian materi ya, tidak lagi berbentuk informasi dalam bentuk bidang studi ya, yang terlepas ya, tapi siswa akan mempelajari hubungan antar informasi ya, dibutuhkan multidisciplinary thinking ya, dan kemampuan melihat dari beragam perspektif ya. Jadi sejarah misalnya itu tidak melulu dilihat dari sejarah saja ya, tapi juga dari sisi ilmu yang lain gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau ada belajar ilmu sejarah itu ada
pendekatan ilmu sosial ya dalam sejarah. Itu dari konsepnya sejarawan dari UGM ya. Sejarah dengan pendekatan ilmu sosial ya. Itu kan sejarah dilihat dari berbagai sudut pandang ya, dari berbagai perspektif ilmu sosial yang lain ya, tidak hanya sejarah saja gitu. Nah, ini seperti yang kita sebut tadi ya, debat ini sangat penting ya tentang life skill ya, keterampilan hidup ya, antara lain kepemimpinan, etika ya, akuntabilitas ya, atau pertanggungjawaban, kemampuan beradaptasi, produktivitas, kemampuan individual atau personal, ya. Kemudian orientasi hidup secara pribadi, ya. Kemudian juga tanggung jawab sosial, ya. Sebagai keterampilan atau life skill ya, yang penting ya. Keterampilan kepemimpinan ya, paling tidak kepemimpinan bagi diri sendiri ya. Kemudian dalam lingkup yang lebih kecil ya. Syukur-syukur dalam lingkup yang lebih luas lagi ya. Kemudian etika ya, bagaimana menjalankan bersikap ya, bertingkah laku ya yang sesuai dengan etika ya. Ini kan butuh keterampilan ya. Saya akan melakukan ini ya, kira-kira secara etika bagaimana ya. Pas enggak ya? Melanggar etika enggak? Ya, butuh keterampilan ya. Kemudian juga pertanggungjawaban ya, bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan ya. Mengerjakan tugas, bagaimana dari sisi pertanggungjawabannya? Apakah dikerjakan sendiri, hasil kerjaan sendiri, ya, atau mengcopy ya, dari pekerjaan orang lain? Wah, ini ya, namanya akuntabilitas ya. Kemudian juga kemampuan beradaptasi, ya, menyesuaikan diri ya, dengan cepat ya, karena situasi juga mudah berubah, cepat berubah, juga keterampilan untuk menyesuaikan diri juga penting ya. Nah, seperti Anda ini ya, usaha baru dari SMA, kemudian jadi mahasiswa, nah, ini dituntut ya keterampilan beradaptasi, segera menyesuaikan diri ya. Ya kalau dulu barangkali tugas-tugas di SMA ya paling tugas menjawab pertanyaan ya, mengerjakan soal-soal ya. Tapi sekarang mahasiswa, wah tugasnya membuat makalah ya, misalnya makalah ilmiah ya, itu juga harus segera beradaptasi ya. Atau nanti di dunia pekerjaan, masuk dunia baru pekerjaan ya harus segera bisa beradaptasi ya. Nah, kalau enggak ya bisa jadi nanti bekerja 1-2 hari, wah sudah tidak kerasan ya, ini berarti problem adaptasi ini ya. Juga produktivitas ya, tentu harus semakin produktif gitu, menghasilkan banyak karya ya, menunjukkan kinerja yang baik ya, sehingga ya hasil-hasil kerjanya itu juga bisa semakin meningkat gitu. Kemudian indikator individual ya, keterampilan yang berkaitan dengan bagaimana mengatur diri ya, self regulation ya. Juga ya bagaimana tetap berpegang pada tujuan hidup secara personal itu apa ya. Ya katakanlah kalau Anda ya cita-citanya apa gitu ya. Selalu ya, sehingga apa yang terus akan dilakukan terus diarahkan pada pemenuhan untuk mencapai cita-cita itu. Juga tanggung jawab sosial ya. Tidak hanya untuk diri sendiri, tanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri ya, tapi juga bagaimana tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Gitu ya. Ini namanya altruisme ya, bagaimana keinginan untuk berbuat ya, mengerjakan sesuatu ya untuk masyarakat ya, untuk orang lain. Gitu ya. Nah, ini, ya kalau dalam lingkup kecil di mahasiswa misalnya di kelas Anda ini misalnya ya tanggung jawab sosialnya ya misalnya Anda sebagai pengurus kelas ya, sebagai ketua kelas ya, nah itu adalah wujud dari tanggung jawab sosial ya, wujud dari sebuah altruisme ya. Jadi kehendak untuk mengabdikan diri untuk kepentingan bersama gitu. Altruisme gitu ya. Nah, ini. Nah, sedangkan dari sisi materi ya, materi-materi pembelajaran yang akan banyak mewarnai kehidupan di abad 21 ya. Ini materi-materi tentang kesadaran global. Nah, dunia global ini sekarang seperti apa sih? Nah, dunia yang penuh dengan limpahan informasi ya,
dari berbagai sumber ya. Ini juga harus kita sadari ya. Nah, kita setiap hari menerima berbagai informasi dari banyak channel ya. Nah, itu yang kita sadari ya, bahwa kita sedang dibanjiri berbagai informasi. Ya. Nah, kemudian juga keterampilan dalam keuangan, ekonomi, ya, usaha, ya, kewirausahaan, ya, pemikiran untuk umum, ya itu tadi altruisme ya. Nah, sekalipun kita di abad ini ya kecenderungan untuk memperhatikan orang sebagai individu, ya, tapi tidak boleh dilupakan ya, untuk pemikiran untuk kepentingan umum gitu ya. Kemudian kesadaran akan kesehatan dan kesejahteraan ya, karena ini ya apalagi seperti sekarang ini ya pandemi ya yang mendunia itu ya, ini kesadaran akan kesehatan dan ya penting ya, dan ekonomi berarti ya. Nah, kemudian keterampilan berpikir ya. Nah, ini ya. Keterampilan berpikir ya. Ya ini terutama bagi para pelajar ya, mahasiswa ya. Nah, berpikir kritis dan keterampilan mencari solusi. Tadi kritis itu ya, dan mencari solusi ya. Bagaimana menghadapi masalah, kemudian bagaimana menjawab masalah itu ya, dengan membuat skala prioritas misalnya. Masalah mana yang harus dihadapi dulu ini ya, dan bagaimana solusinya. Nah, menghadapi masalah ya tentu harus dicari ya, akar masalahnya apa ini. Sehingga solusinya akan tepat ya, karena sudah ketemu akar masalahnya. Gitu ya. Kuliah daring, wah, HP-nya macet misalnya. Wah ini apa ini masalahnya nih? Wah ya ini harus dicari dulu akar masalahnya apa ya. Nah, ternyata Anda AD sendiri nggak bisa ya, karena tidak bisa menemukan masalahnya ya bawa saja ke tempat servis ya. Nanti oleh ahlinya akan ketemu di mana akar masalah HP macet ini gitu ya. Sehingga nanti akan segera dicarikan solusinya ya. Kreativitas dan keterampilan inovasi ya. Semakin kreatif ya, karena semakin banyak tantangan ya, yang tantangan itu muncul secara tiba-tiba bisa jadi ya, yang barangkali belum sama sekali pernah dihadapi, ya, sehingga butuh ya kreativitas untuk menghadapi masalah yang baru-baru itu ya, dan menemukan cara-cara menghadapi masalah dengan cara-cara yang baru. Gitu ya. Kemudian juga keterampilan untuk bekerja sama, berkolaborasi ya, ini juga penting ya, ya karena masalah yang semakin kompleks ya tidak bisa diselesaikan sendiri, maka butuh kerjasama. Ya. Masalah seperti apapun kalau diatasi secara berkolaborasi ya dengan kerjasama sedikit banyak bisa meringankan ya untuk menghadapi masalah itu ya dibanding dengan dihadapi sendiri gitu. Itu juga pendidikan kontekstual ya tadi itu ya pendidikan yang punya keterkaitan erat dengan keseharian siswa gitu ya, tidak jauh dari keseharian siswa gitu. Itu juga keterampilan informasi dan media ini keterampilan ya, karena informasi yang berlimpah itu ya kita perlu ya keterampilan untuk mengelola informasi ya, dan ya sehingga informasi-informasi yang begitu banyak itu ya tidak kemudian kita terima semua ya, harus ada proses seleksi ya, mana informasi yang penting ya bagi kita ya, bisa mendukung pembelajaran ya, mana yang tidak ya, mana informasi yang perlu kita respon ya, mana yang tidak gitu ya. Nah ini pesan-pesan bagi guru ya, atau calon guru ada ini besok ya. Nah, dalam situasi seperti ini ya, ini ubahlah lingkungan kelas menjadi tempat di mana murid-murid terpanggil untuk berpendapat, membuat pilihan dan merefleksikan tindakan mereka. Jadi intinya ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif di kelas gitu ya, dalam berpendapat ya, dalam mencari solusi-solusi atau pilihan-pilihan alternatif ya, juga merenungkan apa yang mereka lakukan gitu ya, atau merefleksikannya. Nah, ini tindakan saya seperti ini sudah bagus atau belum ya. Nah, di mana kelemahannya, di mana kurangannya ya.
Nah, kemudian bawalah pekerjaan keluar dari ruang kelas ya, ini tadi kontekstual ya, perbanyak pembelajaran yang kontekstual gitu ya. Ya tidak harus betul-betul keluar ruangan ya, tiap hari keluar ruangan ya nanti ya bisa ditegur sama kepala sekolah ya. Artinya menghadirkan ya situasi-situasi empirik dalam kelas gitu ya. Jadi kelas tidak selamanya diwarnai dengan materi-materi dari buku ya, tapi ada pengembangan materi-materi yang berasal dari sumber di luar buku ya. Masalah-masalah sehari-hari gitu ya. Masalah-masalah yang ya berkembang saat ini gitu ya. Itu namanya pembelajaran yang ya ya tadi kontekstual itu ya. Nah, juga budaya pelayanan ya. Jadi guru melayani siswa ya. Karena siswa inilah yang menjadi fokus ya dalam pendidikan ini ya. Maka ya guru sebanyak mungkin bisa mendampingi siswa, melayani siswa ya secara optimal gitu ya. Bukan lagi guru yang dilayani oleh siswa ya. Gurulah yang harus melayani siswa ini ya. Dan aksi ya. Tindakan-tindakan yang dalam rangka untuk semakin memberikan pelayanan yang terbaik kepada para siswa begitu. Nah, ini keterampilan-keterampilan utama yang juga penting ini ya. Nah, ini. Jadi tidak sebatas keterampilan menguasai materi pelajaran ya, atau mengumpulkan pengetahuan ya, tapi juga keterampilan penelitian tadi itu ya, riset kecil ya misalnya ya. Kemudian keterampilan berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain ya, keterampilan berpikir, keterampilan sosial ya, ini penting ya. Nah, ini semuanya biasanya nanti akan dimasukkan ke dalam muatan kurikulum ya, bagaimana siswa melakukan atau punya keterampilan penelitian ya. Ini di sejarah nanti ada ya. Atau Anda yang kemarin di SMA sudah pernah ya dibekali keterampilan penelitian ya di bidang sejarah ya, dalam mata pelajaran sejarah ya. Keterampilan komunikasi ya, ini juga ya kalau di kurikulum 13 ini kan ada ya kompetensi mengkomunikasikan ya kan ya. Dari 5M itu ya. Menanya, mengamati ya, mengasosiasi ya. Terakhir kan mengkomunikasikan. Keterampilan menyampaikan apa yang sudah diperolehnya ya kepada orang lain ya. Keterampilan berpikir ya. Ini tadi itu ya mindset itu ya. Nah, kalau sejarah ya keterampilan berpikir sejarah. Gimana keterampilan berpikir sejarah itu? Nah, ini. Wah ini nanti Anda akan perdalam ya di mata kuliah metodologi atau historiografi ya. Ini akan keterampilan berpikir sejarah ini akan banyak dipelajari di sana ya. Dan keterampilan sosial ya, keterampilan berinteraksi dengan masyarakat ya. Ini juga ya menjadi karena dunia ini semakin tinggi ya tingkat intensitas komunikasinya ya, interaksinya gitu ya. Baik interaksi di dunia nyata maupun interaksi di dunia maya ya semakin tinggi ya. Maka ya keterampilan sosial juga semakin semakin dibutuhkan ya. Bagaimana menjaga interaksi itu agar tetap terjaga ya, menghindari interaksi-interaksi yang mengganggu ya, sehingga akan malah membebani diri sendiri gitu ya. Ini ya. Keterampilan sosial ya, keterampilan berhubungan berinteraksi dengan orang lain ya, dengan masyarakat ya, baik secara langsung ya di dunia nyata maupun di dunia maya ini ya kira-kira. Nah ini tadi keterampilan mengatur diri sendiri ya, self regulation, mengatur diri ya. Nah, kemudian bagaimana kira-kira ini profil atau sosok siswa ya di abad ini ya. Ini mungkin ya seperti Anda ketika SMA kemarin ya sudah barangkali sudah tergambar ya, banyak tergambar itu ya. Yang pertama pemikir yang kritis ya. Sering bertanya atau selalu bertanya gitu ya, selalu mempertanyakan ya. Mengapa begini, mengapa begitu ya. Nah, sehingga ya Anda besok kalau PPL ya, atau ya kelas Anda kemarin waktu SMA ya, kan kelihatan sekali ya siswa-siswa sekarang itu begitu aktif gitu ya. Banyak bertanya gitu ya. Itu pertanda bahwa siswa adalah seorang pemikir yang kritis ya, selalu mempertanyakan itu. Kemudian juga
seorang problem solver ya, penyelesaian masalah ya, tidak hanya bertanya saja ya, tidak hanya kritis saja, tapi juga mampu ya menemukan solusi, menemukan jawaban. Nah, ini jadi selain keterampilan berpikir kritis juga diimbangi dengan keterampilan untuk menemukan solusi ya. Tidak hanya tanya terus ya, tapi tidak dilatih bagaimana menemukan jawabannya gitu ya, mencari jawaban sendiri gitu ya. Juga seorang inovator, penemu ya, menemukan cara-cara baru ya. Ya sekecil apapun ya cara-cara itu ya. Nah, ini. Tapi ada ini ya inovasinya gitu ya. Ya mungkin pengembangan dari cara-cara yang sudah ada ya, tapi dengan cara baru gitu ya. Ini namanya inovasi ya. Tidak sepenuhnya betul-betul baru ya, tapi mengembangkan dari yang sudah ada bisa jadi begitu ya. Kemudian dapat berkomunikasi secara efektif ya. Jadi menyampaikan informasi tepat sasaran ya. Bisa diterima oleh orang yang diberi informasi gitu ya. Juga bekerja sama dengan efektif ya. Bekerja sama berarti menghasilkan ya. Ada hasil yang dihasilkan dari kerjasama itu ya efektif gitu ya. Kemudian kemampuan mengarahkan diri ya sendiri ya, mengatur diri sendiri ya. Jadi tidak selamanya kemudian mengandalkan orang lain ya, atau mengandalkan arahan-arahan dari orang lain ya, dari guru, dari orang tua ya, tapi bagaimana bisa mampu mengarahkan diri sendiri ya. Terus paham akan informasi dan media ini ya, ciri khas ya. Generasi milenial ya, penguasaan terhadap media itu bagus sekali ya. Paham dan sadar akan masalah global tadi itu ya, ini bagaimana kesadaran global itu ya. Memikirkan kepentingan umum ya, altruisme tadi, ya, terampil dalam keuangan, ekonomi dan kewirausahaan ya. Nah ini kira-kira ya gambaran siswa ya yang diharapkan itu seperti ini gitu ya di abad ini ya, karena tantangan yang semakin berat di abad 21 gitu. Ya begitulah para terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.